Jadi saudara, kafir itu artinya orang yang menutup diri terhadap hidayah. Jadi siapapun dia yang menutup diri terhadap hidayah yang Yesus beri, itu kafir. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Dalam pandangan Alkitab. Haleluya. Apakah benar, di dalam Alkitab, Yesus pernah memberikan hidayah? Aduh, makin pintar saja pendeta yang satu ini. Padahal, istilah hidayah berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna dasar petunjuk atau bimbingan. Dalam konteks agama Islam, istilah ini menjadi penting, karena digunakan untuk menyatakan petunjuk atau bimbingan Allah kepada manusia dalam mencari kebenaran dan kehidupan yang benar. Nah, jika mungkin bagi sahabat yang mengetahui dalil di dalam Alkitab terkait istilah, bahwa Yesuslah yang memberikan hidayah, tolong bantu saya untuk memberikan referensinya. Bagaimana dalam pandangan agama Yahudi? Anda bisa baca nanti di Bilangan 23 ayat 9 seterusnya. Orang Yahudi berkata bahwa semua bangsa-bangsa yang bukan bangsa Yahudi dianggap kafir atau kafar karena menutup diri untuk menerima YHWH Yahweh, untuk menerima Elohim Adonai. Tetapi kita di perjanjian baru, setelah Yahweh, Elohim, Adonai mengambil rupa manusia menjadi Yeshua Amasya, bohong. dan kita tidak pakai halal itu, kita pakai yang sederhana aja. Setelah dia mengambil rupa, menamakan, memberi nama dirinya Yesus Kristus, Nggak ada sejarah macam begitu. karena nama itu adalah nama Bapaknya sendiri yang dia gunakan. Barang siapa menerima Yesus, maka tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kata Yohanes pasal 3 ayat 16. Jadi yang menerima Yesus menjadi tidak kafir. Astaga, MU. Sejak kapan Yahudi menerima Yesus sebagai Tuhan? Kemudian, apakah Yahudi setuju jika kekristenan adalah penerus Yahudi? Sampai sekarang pun, Yahudi itu nggak bakal mau masuk ke dalam gereja dan mengakui orang Kristen sebagai saudara. Sebenarnya, pendeta Risuli Lubis ini sedang menyampaikan sesuatu yang kosong, hanya bermodal cuap-cuap, koar-koar, bicaranya nggak menunjukkan satu data pun tentang hal, bahwa YHWH itu mengambil rupa manusia yang berubah menjadi Yesus. Kemudian pendeta ini menarasikan istilah-istilah yang ke-Islam-Islaman, berusaha mencampur adukan antara istilah Islam dengan asumsi liarnya. Sungguh, terlalu. Dulu saya kafir, kafah. Dulu saya ada yang menutupi saya, sehingga saya tidak bisa melihat siapakah Yesus itu yang sesungguhnya. Saya pikir dia hanya nabi, hanya guru. Saya tidak bisa melihat dia sebagai Tuhan. Tapi ketika kapa itu terlepas, saya melihat dia bukan hanya sebagai guru, bukan hanya sebagai nabi, tapi dia Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Haleluya. Saya percaya orang-orang yang hadir di sini bukan kapa lagi, bukan kafir lagi, bukan ditutupi lagi, tapi sudah terima hidayah dari Yesus Kristus. Bukan salah satu juru selamat, satu-satunya juru selamat. Haleluya. 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 Tanpa disadari, pendeta Risuli Lubislah yang kafir, karena pengakuannya sendiri kalau dia sudah murtad. Kemudian pendeta ini berusaha mengaburkan istilah hidayah, yang seakan-akan, kalau udah menerima Yesus itu sebagai Tuhan dianggapnya telah mendapatkan hidayah. Ada-ada saja drama pendeta ini. Baiklah sahabat beriman,
Selamat datang di kebenaran dan selamat menikmati kelucuan-kelucuan di menit-menit ke depan, bersama Pendeta Sing paling sok dekat dengan Tuhan. Bukan hanya membangga-banggakan agama, tapi harus berbalik kepada Tuhan. Saya mau kasih bahasa yang gampang dipahami semua orang dan diterima semua orang. Dengar baik, karena kita NKRI, saya harus pakai bahasa ini. Semua agama itu benar. Saya percaya yang ngefans terhadap saya pikirannya sudah negatif. Kacau ini pendeta. Lama-lama kayak Erastus Sabdono lagi. Digegen pressing balik KO tuh. Kacau. Haleluya. Semua agama itu benar menurut yang menganutnya masing-masing. Haleluya. Jadi kita nggak perlu kecil hati kalau kita dibilang kafir, kita dibilang salah, kita dibilang nggak benar, mati masuk neraka. Nggak usah kita kecil hati. Karena menurut yang beragama lain, agama dia benar. Menurut Buddha Hindu pun dia yang benar. Haleluya. Menurut Ustadz Somad yang benar, tapi menurut saya yang benar. Mau apa? Mau apa? Suka-suka saya. Melawak terus tuh. Kacau. Haleluya. Semua agama itu benar menurut yang menganutnya masing-masing. Haleluya. Jadi kita nggak perlu kecil hati kalau kita dibilang kafir, kita dibilang salah, kita dibilang nggak benar, mati masuk neraka. Nggak usah kita kecil hati. Karena menurut yang beragama lain, agama dia benar. Menurut Buddha Hindu pun dia yang benar. Haleluya. Menurut Ustadz Somad yang benar, tapi menurut saya yang benar. Mau apa? Mau apa? Suka-suka saya. Melawak terus tuh. Allah itu roh. Kalau orang hanya punya agama tapi tidak punya roh Allah, masih ada selubung, masih kapah, koper, tertutup hatinya untuk Yesus. Tapi di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Anda ada di sini karena ada roh Allah yang memerdekakan Anda. Jikalau Anda hanya punya agama, Anda tidak mungkin ada di sini. Karena Anda hanya percaya kepada agama. Tetapi ketika roh Allah hadir, Anda percaya kepada Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Bukan salah satu jalan, tapi satu-satunya jalan. Di luar Yesus tidak ada lagi jalan. Di luar Yesus hanya got. Di luar Yesus hanya laut. Di luar Yesus hanya hutan. Nggak bisa dijalani. Kemana si arah hidup? Pendeta Risuli Lubis menyinggung nama Pendeta Erastus Sabdono, dan Pendeta Risuli Lubis pun menyatakan dengan tegas bahwa pengajarannya itu berseberangan. Bis Lubis, mbok ya diselesaikan dulu perbedaan di dalam kekristenan, barulah kau bisa lanjut pengajaranmu. Ironis sekali ya, sesama pendeta saja masih saling menjatuhkan. Kok malah membahas agama-agama yang lain dan seakan-akan menjadikan agama lain seperti jalan yang salah, dan menganggap agamanya lah jalan yang paling lurus saja. Jadi saran saya, mending Pendeta Risuli Lubis diskusi dulu dengan Pendeta Erastus Sabdono. Selesaikan dulu perbedaan kalian. Kalau udah selesai dan bersahabat, silakan ajarkan jemaatmu dengan cara yang benar secara kompak. Pertanyaannya, apakah mungkin Pendeta Risuli Lubis bisa kompak dengan Pendeta Erastus Sabdono? Tetapi perlu diingat ya, kira-kira, apakah Pendeta Erastus Sabdono pernah menyinggung Pendeta Risuli Lubis? Baiklah sahabat, saya cukupkan videonya sampai di sini. Jangan lupa subscribe, bagi kalian yang baru tahu channel ini.
Kemudian like and share ke seluruh mancanegara, supaya lebih banyak lagi orang yang mendapatkan edukasi dan hiburan secara gratis. Nggak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang masih stay dan mendukung kami dalam membendung para oknum, yang suka sekali mencampur adukan antara kebenaran dengan yang batil. Ingat ya sahabat, jangan sampai murtad. Saya pamit undur diri. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.